Perkenalkan nama saya Harmonis Kamlaria dari Universitas Sesta. Jadi dari mata kuliah peserta perkembangan peserta didik observasi. Lalu boleh tahu nama ibu siapa? Saya Ibu Idia. Usia ibu sekarang? 40. Pekerjaan? Mengajar. Usia anaknya sekarang? 20. Maksud saja bagaimana Anda melihat perkembangan anak ibu sejak memasuki masa remaja? Yang perempuan ya, itu perempuan itu usianya 15 tahun, dia memasuki masa remaja. Nah, masa remajanya itu dia lagi mencari jati dirinya dia. Makanya dia kebanyakan di luar atau juga dia sering di rumah. Jadi dia kebanyakan di luar. Dia mau cari tahu siapa saya dan saya harus bagaimana. Perubahan apa saja yang paling terlihat pada anak ibu, emosional, perilaku atau cara berpikir? Untuk emosional, dia emang emosional karena dia lagi mau mencari tahu jati dirinya dia, maka dia temperamennya selalu keluar kalau saat dia ditegur sama saya. Nah, kemudian tadi apa lagi? Cara berpikir dia labil. Kalau ada temennya yang ngajak, dia mau. Jadi dia orangnya selalu gak enakan. Makanya kalau diajak sama temennya mau. Namun kalau sama saya suka saya stop dulu. Dia mau arahnya kemana nih? Temennya mau ngajak kemana nih? Nah, kalau temennya ngajaknya gak benar, saya larang. Nah, kalau dilarang dia marah, dia nggak terima, makanya dia emosional. Bagaimana mengenai komunikasi antara ibu dan anak? Komunikasinya dia baik, dia selalu cerita apa yang ada di sekolah. Dan kadang kalau dia nggak cerita, saya menanyakan, bagaimana tadi belajarnya, apa yang dilakukan, dia langsung cerita. Apa tantangan terbesar dalam menghadapi anak remaja? Nah, tantangannya sih banyak, susah sekali. Kalau untuk yang laki-laki mau udah gampang. Kalau yang perempuan ini emang dia benar-benar masuki masa remaja. Jadi kayaknya dia susah untuk dikontrol. Kalau udah maunya ya maunya. Kalau dia ada temen yang mau ngajak ya saya harus mau. Kalau nggak mau suka nggak pamit sama saya. Nah, itu tantangannya. Lanjut, bagaimana ibu mendukung kegiatan belajar anak ini? Kalau dalam belajar, saya lihatin dulu nih, dia nyaman apa enggak, dia enak apa enggak kalau belajarnya. Kalau dia nyaman, ya udah saya pantau aja. Jadi saya nggak mau mengganggu saat dia belajar. Saya selalu mendampingi, kalau dia lagi belajar, saya selalu di sampingnya. Bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terhadap anak ini? Pengaruhnya kalau yang buruknya yaitu kalau udah dikasih HP dia selalu lupa belajar. Tapi kalau dilihat dari positifnya sangat membantu. Karena kalau ada kesulitan dalam tugas di sekolah, dia selalu mencari di Google searching atau dia menanyakan kepada AI. Apakah ibu sering berkomunikasi dengan ibu mengenai perkembangan anak? Ya, suka kalau dia sedang pengambilan rapor atau ada pemanggilan orang tua. Nah, itu saya selalu selingi untuk bertanya keadaan anak saya di sekolah, bagaimana cara belajarnya, sama atau tidak. Apa harapan ini terhadap pendidikan di sekolah? Harapannya ke depannya untuk meningkatkan lagi kedisiplinan, kemudian dalam pembelajaran lagi lebih
lagi karena kan anak-anak sekarang kan kritis ya, jadi harus lebih mencari lagi wawasan atau tantangan di sekolah ke depannya apa yang mau siswa tanyakan, dia harus siap. Menurut Ibu faktor apa yang paling mempengaruhi perkembangan remaja? Pergaulan bebas. Jadi kalau kita salah arah, kita nggak kontrol, nah udah anak saya itu langsung semaunya. Karena lagi tempo hari anak saya suka kabur, nah itu makanya dia ada suka kabur tanpa sepengetahuan saya. Dari situ saya cari, saya telusuri, dan dia akhirnya pulang. Saya arahkan lagi, jangan terlalu bebas sama teman-teman. Emang teman-teman kamu baik, tapi saat kamu kena kecelakaan, ada nggak yang nengok? Saya bilang gitu. Nggak ada kan yang nengok, mama yang selalu dampingin kamu. Jadi kamu harus kenal teman. Jadi teman itu saat dibutuhkan kamu muncul, tapi saat kamu butuh dia nggak ada. Harusnya kita saling butuh. Terima kasih. Bu, maaf sebelumnya izin mengenalkan diri. Nama saya Arif Nama dari Universitas Internasional PNGRI. Di sini saya izin mau mewawancarain Ibu. Sebelumnya mohon maaf, Ibu siapa? Nama Ibu Rojina. Dari apa pekerjaannya? Ya sebagai guru SMK Sirikutnya. Lama mengajar Ibu? Lama 25 tahun. 25 tahun. Ah, itu lama sekali. Baik Bu, di sini saya ingin memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengembangan peserta didik. Izin mewawancarai Ibu. Bagaimana karakteristik peserta didik di usia remaja di sekolah untuk saat ini? Karakteristiknya. Karakteristiknya gimana gitu? Yang sekarang ya, karena kan Ibu kan udah nggak ada udah lama, jadi banyak perbedaan yang dulu sama yang sekarang. Kalau sekarang itu pertama mereka itu kan apa namanya kalau bahasanya sudah digital itu udah paham banget kan. Nah di situ kekurangannya mereka sudah paham untuk digital, cuma yang jadi masalah literasi. Jadi susah kalau semua dikasih tugas, mereka itu semuanya ngerjainnya pakai ChatGPT, jadi dipoto langsung tanpa lagi membaca. Padahal kan di situ sudah ada jawabannya, dibaca kemudian jadi literasi yang kurang. Itu yang pertama ya, jadi ada sesi positifnya ada yang gitu. Terus yang kedua karena di pendidikan kita ini sekarang itu beda kan, kita tidak boleh lagi bahasanya itu lebih mengayomi lah, lebih sifatnya, jadi kita itu kurang lah kayak lagi dulu gitu. Jadi anak-anak itu kayaknya kita itu suruh jadi teman. Jadi ya itulah ada si siswa ini jadi kayaknya menggampangkan lah. Itu negatifnya ya. Positifnya jadi kita tahu kondisi anak itu karena kita berinteraksi langsung. Jadi ada positif negatifnya. Yang penting itu perubahan perilaku peserta didik yang sering Ibu temui di kelas kayak gimana gitu Bu? Ya itu tadi, kalau perubahan dari siswanya dari hari ke hari atau kan karakteristik ini itu beda-beda Bu. ya gitulah perubahannya.
ya itu tadi yang apa namanya perilaku iya, perilakunya mereka itu lebih itu sama apa namanya HP ya, lebih dia apa sih, gue bingung nih jawabnya nih, perilaku yang beda lain sama yang dulu apa yang sekarang, apa anak-anak yang sekarang aja. Sekarang aja deh Bu. Masuk. Kalau sekali dirasain mereka itu apa ya namanya, lebih fokus kepada HP daripada membaca buku. Kan kita ada buku paket juga kan, Ada modul kan ya, ada modulnya ya. tapi lebih ke HP. Jadi mereka itu nyari jawaban itu lebih cari di HP daripada suruh baca. Baca gitu. Baik, Bu. Bagaimana gitu Bu perkembangan kognitif peserta didik dalam memahami materi pelajaran gitu? Ya itu kalau untuk khusus pelajaran saya itu sedikit kurang. Jadi saya kasih soal host, kan host itu kan udah harus dijawab dengan analisis dia, kurang. Karena mereka itu kan lihat di Google kan, hanya melihat terus tidak dikembangkan lagi. Ada di Google itu ya. Terus yang kedua itu masalahnya di mereka itu malas nulis. Kalau sebelumnya di pelajaran mata pelajaran ini sejarah. Ya, jadi mereka itu kurang menganalisis. Jadi analisisnya kurang. Jadi apa yang ada di jawaban satu paragraf ya udah di jawaban, harusnya kan dianalisis kan, karena soalnya itu kan analisis bukan soal sebutkan. Baik Bu. Bagaimana cara dulu gitu menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakteristik remaja gitu? Ya, akhirnya ya mau nggak mau mendalami lagi anak-anak itu seperti apa. Kadang saya buat soal itu suruh cari benar-benar yang pas ya soal itu, dari pilihan ganda, kemudian esai juga yang pas, yang memang kalau dikerjakan anak-anak memang jawabannya singkat ya. Lalu saya buat bikin berapa kata gitu, sampai 50 kata biar kelihatannya banyak. Apa saja gitu Bu tantangan dalam mengajar di yang kesini gitu, yang kesini itu anak yang di bawah dari ekonomi maupun mungkin pengetahuannya yang kurang sedikit lah, namanya ya gitu, karena mereka itu kan mencari yang mudah, nggak ada fasilitas paket, tapi ya gitu kayaknya tidak digunakan gitu maksimal. Bagaimana itu Bu pengaruh teknologi terhadap cara belajar yang siswa gitu? Jadi ada positif, ada negatif. Positifnya jadi gampang gitu mencari kalau ada hal yang susah gitu. Tapi negatifnya itu tadi kurang literasi ya. Apa gitu? Iya, itu bersama. Bagaimana itu interaksi sosial peserta didik di dalam kelas, interaksi sosialnya gitu? Dengan teman-teman mereka ya, dengan teman sebayanya ya itu baik sih, alhamdulillah mereka bagus. Terus dengan guru juga tadi, karena kan kita tidak boleh ada batasan ya, kita harus mendalami. Jadi sebenarnya sih interaksinya bagus, cuman ya gitu, istilahnya akhirnya kalau kata kita mah jadi nggak bisa bedain antara dia mengerti ya gitu. Kalau sama siswa sih bagus. Apakah terdapat perbedaan gitu Bu kemampuan belajar antar peserta didik dan bagaimana cara mengatasinya gitu? Kalau perbedaan ada sih, jadi kayak semacam ada perbedaan secara itu ya, jadi ada yang
yang bisa lah. Kalau kita kan semua yang saya anggap sih bisa lah. Cuman maksudnya mereka itu ada yang ada kotak-kotak lah kemampuannya. Jadi ada yang bisa menganalisis, ada juga yang cuma menggunakan Google gitu. Ada juga ya ikut temen gitu. Jadi ada beda lah. Cara ibu mengatasinya gimana? Ya apa namanya mengatasi yang perbedaan itu. Itu ya kalau itu kadang ibu lihat dulu kalau kasih soal kan ke soal itu biasanya sama semua. Itu nanti kalau memang apa namanya untuk cara mengajarnya itu biar semuanya kena itu biasanya ibu apa namanya dicontohkan itu bukan sama dua orang apa gitu. Jadi langsung buat terbiar lagi. Bagaimana itu peran ibu dalam mendukung perkembangan sosial dan emosional peserta didik? Ibu gitu terhadap emosional peserta didik. Makanya itu karena kan anak-anak kan itu beda ya. Ada yang memang dari rumahnya itu dia diperhatikan sama orang tuanya itu nyaman gitu. Terus ada yang memang kalau itu kan iya kurang perhatian. Kadang kan kalau itu suka kelihatan gitu. Kamu itu kalau malam tidur jam berapa? Nah dari situ aja udah kelihatan ada perbedaan karakter yang dialami anak-anak di rumah, sehingga kan emosional di sekolah itu kan pasti beda-beda juga. Nah itu bagaimana caranya ya apa namanya kita ya itu tadi jadi pendekatannya itu kita sesuaikan gitu, jadi nggak apa namanya kita sambil ya dari penyampaian apapun sama contoh apapun gitu. Kalau kita ini ya kita sesuaikan aja karena kan anak-anak nggak semuanya sama. Baik, menurut ibu apa yang paling dibutuhkan peserta didik untuk berkembang secara optimal? Sebenarnya sih sarana dulu ya. Kalau saya sih bukan ngomongin sekolah kita ini. Sebenarnya kita sarananya ini masih presentasinya masih kurang, masuk kelas juga kan. Nah itu sangat mendukung kita belajar. Jadi kalau sarananya kurang termasuk ya kenyamanan kelas itu pasti gampang. Karena kan terus karena situasi mereka di rumahnya beda-beda itu lagi berpengaruh. Jadi ya apa namanya memang perlu ada diskusi dulu. Tapi kalau sekolah ini minimal itu dulu kan caranya. Iya, karena kita sekolah pinggiran benar-benar, jadi kita tahu lah gimana. Lain dengan kalau sekolah yang munafik atau sekolah negeri yang memang sudah tersaring. Ibu, terima kasih Ibu. Mungkin cukup dari wawancara ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Juga mungkin ngomong jawabannya karena realita aja gitu. Iya. Baik Bu. Iya. Terima kasih. Mungkin wawancarai tugas akhir dari mata kuliah pengembangan peserta didik. Boleh tahu namanya siapa? Nama saya Muhammad Fazri Firdausyansa Dari kelas dari kelas 11. Nama saya Nurul dari kelas 11. 11. Berarti sama semua ya? Iya, sama. Baik. Usia Usia saya sekarang 18 tahun. berapa? Saya 18. 18. Baik, di sini kan saya ada tugas untuk mewawancarai mengenai beberapa pertanyaan dan jawab dari kalian sebisa kalian aja, ya terpacu mau itu salah atau benar. Baik, bagaimana pendapat Anda tentang masa remaja yang sedang Anda jalani saat ini? Kalau saya sih kadang suka berikan gitu, soalnya sama itu kan kalau dari internet kan ada yang kayak masa yang belum bisa nentuin jalan. Mungkin saya masih suka salah arah, enggak masih nggak bisa nentuin jalan yang benar gitu kan.
masih labil gitu Iya ya? masih labil istilahnya. Kalau kenapa? Masa depan sekarang kan kebanyakan kan orang yang salah pergaulan kan. Misalkan nih, selain dia masih SD, tapi dia udah salah mengikuti alurnya. Terus jadi alur lurus, tapi dia gara-gara ada orang yang ngajak itu aja. Baik. Apakah apa saja gitu perubahan yang paling kamu rasakan dalam diri kamu selama masa sekolah gitu, menengah ini ataupun ya di masa-masa sendiri? Saat ini sih yang saya rasakan, saya baru menyadari bahwa waktu itu sangat penting. Karena saat SMP saya kan hanya kerja tugas atau main. Tapi kalau saat sudah SMA saya baru ngeh kalau semuanya waktu itu penting, terus harus dimanfaatkan sebaiknya. Baik, ada sama mungkin ya sama ini. Baik, mata pelajaran apa gitu yang kamu sukai dan mengapa bisa suka gitu? Kalau saya pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam Ya. Kalau saya PKN, Ya dari kamu dulu. Kalau saya pendidikan agama Islam karena agama itu kan wajib ya dalam agama saya dalam Islam. Jadi saya suka agama itu sendiri. Tertarik gitu Iya ya? tertarik sekali. Mon? kalau PKN kan penjajahan, jadi kita harus tahu meski penjajahan yang sebelumnya itu bagaimana. Berarti kamu lebih tertarik terhadap apa yang penjajahan ataupun masalah itu gitu ya? Tapi sependapat saya itu mengenai kewarganegaraan. Kamu bakal mempelajari tentang sekolah undang-undang, pasal-pasal kayak gitu. Tapi ada juga sih penjajahan itu. Kalau lebih dari cerita dari penjajahan kayak itu adanya di sejarah. Tapi boleh aja nggak apa-apa. Akhirnya ini lebih matangin lagi apa telusuri lagi kayak gitu. Baik. Bagaimana cara Anda memahami materi pelajaran yang sulit gitu? Gimana gitu Dengan caranya? cara mempelajarinya terus menerus, karena kan kalau kita akan mempelajari cuma sehari, kita nggak bakal tahu. Kalau dari saya akan mencari di internet. Selain dari guru, saya mencari di internet artikel tentang agama atau penguatan tentang agama. Berarti ada yang belajar terus menerus. Adapun kalau kita lebih sulit, kita nyari di internet ataupun ya Google kayak gitu kan. Oke. Bagaimana hubungan kamu dengan teman-teman kelas ataupun di sekolah ini gitu? Hubungan kayak di masa-masa ini. Hubungan saya di masa ini sih alhamdulillah masih terjaga gitu. Kalau masih bermanfaat dari musuhan. Baik. Nah, saya juga di kelas ini juga ini. Ya, gitu. Apakah kamu pernah mengalami kesulitan dalam belajar ataupun kayak bergaul di sekolah? Oh, pernah. Kayak gimana? Kayak misalnya baru datang sekolah terus misalnya anak baru yang saya bingung cara kenalannya atau enggak cara akrabnya, soalnya mereka pasti beda-beda. Iya, beda. Kamu ada? Boleh ngerti nggak? Iya. Oh. Bagaimana peran guru dalam membantu kamu untuk memahami pelajaran gitu? Peran guru itu sangat penting karena kalau kita nggak ada guru, kita nggak bakal bisa. Peran guru menurut saya biasanya sih didatengin muridnya terus ditanyain tugas apa yang belum dan dibantu mengerjakan tugasnya. Berarti sangat-sangat membantu gitu Iya, ya. senang sekali. Apakah teknologi gitu di internet, media sosial dan lain-lain membantu proses belajar kamu? Kayak gimana? Kayak kalau misalnya gurunya nggak ada kan misalnya tugasnya ini ya, kita kan harus cari di internet, terus misalnya kita harus browsing gitu. Sama Sangat membantu saya. sangat membantu. Iya, soalnya kalau misalnya kita nggak tahu tentang ini dan juga cuma menjalani tugas, kita harus sudah cari di internet seperti itu. Daerah digitalisasi ini ya. Iya, jadi Jangan kayak kita nyari di ini lagi di buku kan kesulitan. Ada pun dari teknologi internet. Oke.
apa harapan kamu dan terhadap guru dalam proses pembelajaran? Harapan saya sih semoga guru bisa lebih mengertikan muridnya dan bisa lebih baik lagi mengajarkan ke depan. Ada pendapat di sini? harus disiplin karena kebanyakan guru kan masuknya di jam-jam telat ya. Apa cita-cita Anda setelah lulus dari sini? Cita-cita saya ingin kerja di bank, ingin jadi pengusaha, ingin menjadi muazin, sama saya mau jadi dai. Keren. Kamu? Cita-cita saya masuk jurusan kuliah yang saya Minatinya apa? Kira-kira? manajemen. Manajemen. Gak tertarik dalam KKN, kewarganegaraan? Saya bikin Enggak kok, gak mungkin kalau kita hobi atau minati pasti bisa. Baik ya, makasih sudah memenuhi tugas kami untuk mewawancarai kalian. Mohon maaf dari kami bila ada kekurangan. Oke, baik, makasih.